ada satu ungkapan yang perlu kita renungkan, yaitu dari Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau pernah menyatakan, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman taqwahu tazid." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Laisal 'id, hari raya itu bukanlah untuk orang yang memakai pakaian baru, walakinnal 'id atau innamal 'id, akan tetapi hari raya itu adalah liman taqwahu tazid, yaitu bagi orang." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'du da'i ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala farada 'alaikumus siyama Ramadan wa sanantu biha qiyamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'min beserta dengan para jajarannya, yang saya hormati para jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih atau qiyamul lail Masjid Al-Mu'min, hadirin wa hadirat, qaimin wal qaimat, jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu dari rangkaian kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan qiyamul lail. Tentu hal ini tidak bukan karena Allah masih mengetuk hati kita, masih memberikan ketebalan kepada iman kita untuk bisa hadir di masjid ini. Coba kalau seandainya kita mengikuti keinginan nafsu kita, keinginan hati kita, di saat cuaca dingin seperti ini, rintik-rintik hujan, ditambah dengan posisi perut, kondisi perut habis buka, mungkin masih kenyang, enaknya apa yang coba? Tidur kali ya. Enak mah tidur. Di apa namanya dingin-dingin begini mah. Tapi Allah masih ketuk hati kita, Allah masih sayang kepada kita, agar kita masih menambah pahala kita di bulan Ramadan ini, agar kita memberikan atau menyempatkan mengisi kesempatan yang Allah masih berikan di bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah di penghujung bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, memang tidak terasa waktu mengalir begitu cepat, hari demi hari, malam demi malam silih berganti membawa kita ke penghujung bulan yang mulia ini. Rasanya kalau kita rasakan, baru aja beberapa hari yang lalu kita masuk di bulan suci Ramadan. Tahu-tahu malam hari ini kita sudah berada di penghujung bulan mulia ini, dan tinggal menunggu beberapa saat lagi kita akan memasuki tanggal 1 di bulan Syawal di tahun 1444 Hijriah. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang lain yang sudah menentukan malam hari ini itu sudah memasuki tanggal 1 di bulan Syawal, dan besok mereka sudah merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Sementara kita sebagian besar dari warga negara Indonesia mengikuti ketentuan pemerintah yang mana tadi baru saja diumumkan
bahwa insya Allah untuk hari atau tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Tentu kesempatan yang saya sampaikan di sini bukan saya ingin menyampaikan tentang masalah perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Toh itu adalah ranah dari kalangan para ahli ilmu hisab, ilmu falak. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah masalah Idul Fitrinya. Biarlah masalah penentuan tanggal 1 itu masalah ranah para ahli ilmu falak. Karena baik yang memutuskan tanggal 1 Syawal itu besok hari Jumat tanggal 21 April ataupun pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Syawal itu hari Sabtu tanggal 20 April, toh kedua-duanya juga berdasarkan nas atau dalil yang benar dan juga berdasarkan didasari dengan ilmu pengetahuan yang bagus. Karena itu jemaah rahimakumullah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang masalah Idul Fitri. Jemaah rahimakumullah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih Idul Fitri? Atau mungkin ada di antara kita sudah tahu apa itu Idul Fitri. Ada yang tahu kira-kira? Halo? Iya, jamaah rahimakumullah, di benak kita, di pikiran kita, kalau bicara masalah Idul Fitri, itu pasti ingatnya ke apa? Lebaran. Dan kalau kita ingat Lebaran, biasanya Lebaran itu identik dengan apa? Lebaran itu biasanya identik dengan makanan. Apakah itu misalnya ketupat? Apakah misalnya kalau orang Betawi bilang pesor, atau kami orang Banten nyebutnya buras? Kemudian identik dengan opor ayam, dengan rendang, dengan kue Lebaran, dengan baju baru, dengan sepatu baru, dengan mungkin yang punya rezeki lebih, dengan motor baru atau kendaraan baru yang lainnya. Dan juga tradisi mudik bersilaturahmi ke kampung halaman. Tapi jamaah rahimakumullah, apakah Idul Fitri itu cukup ditandai dengan sesuatu yang baru, atau dengan kita mudik untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara, dengan keluarga di kampung halaman? Maka jamaah rahimakumullah, ada satu ungkapan yang perlu kita renungkan, yaitu dari Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau pernah menyatakan, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman taqwahu tazid. Kata Umar bin Abdul Aziz, laisal 'id, hari raya itu bukanlah untuk orang yang memakai pakaian baru, walakinnal 'id atau innamal 'id, akan tetapi hari raya itu adalah liman taqwahu tazid, yaitu bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Maka jamaah rahimakumullah, untuk lebih jelas lagi tentang apa itu makna Idul Fitri, mari kita lihat sisi maknanya. Apakah betul bahwa Idul Fitri itu artinya sama juga dengan kembali kepada fitrah, kembali kepada suci? Jamaah rahimakumullah, secara garis besar, Idul Fitri itu bisa kita maknai, bisa dimaknai dengan dua hal, yakni kita maknai secara zahir dan kita maknai juga secara batin. Nah, makna zahir daripada Idul Fitri itu bisa kita lihat dari kata Idul Fitri itu sendiri, di mana kata Idul Fitri terdiri dari dua kata, yaitu kata Id dan Al-Fitr. Kata Id dan Fitr ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa. Maka kalau kita ingin tahu maknanya, kita kembalikan kepada bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Arabnya. Kalau kita kembalikan kepada kamus bahasa Arab, baik itu kitab Munjid ataupun Lisanul Arab, kata Id itu berasal dari akar kata ada ya'udu audan, aidan, yang artinya adalah hari raya, atau bisa juga diartikan sebagai kembali. Sedangkan lafaz atau kata fitr artinya adalah berbuka atau rutinitas sebelum orang-orang berpuasa. Jadi dengan kata lain,
bahwa Idul Fitri itu adalah kondisi di mana umat Islam, umat Muslim itu diperbolehkan untuk makan dan minum sebagaimana layaknya kita aktivitas kita sebelum bulan Ramadan. Jadi jamaah rahimakumullah, menyelenggarakan Idul Fitri sebagai selebrasi ataupun perayaan atas berakhirnya bulan Ramadan serta wujud dari rasa senang karena kita sudah diperbolehkan lagi untuk makan dan minum kembali seperti sebelum Ramadan, itu sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya Idul Fitri itu dipahami sebatas itu saja, sebatas dibolehkannya kembali kita makan dan minum saja, itu rasanya menurut saya kurang tepat, kurang mendalam, bahkan bisa jadi menjadi kekeliruan yang amat sangat fatal, amat sangat parah. Kenapa dikatakan kekeliruan? Kalau kita mengartikan atau memaknai Idul Fitri hanya sebatas secara zahiriah saja, maka orang akan memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah perayaan kembalinya atau kebebasan kembalinya orang untuk makan dan minum. Sehingga yang tadinya ketika di bulan Ramadan itu kita dibatasi untuk makan dan minumnya dibatasi, maka ketika hari raya Idul Fitri karena merasa sudah bebas, sudah boleh lagi makan dan minum, terkadang kita lihat orang itu sampai seperti orang balas dendam, makan apa aja dimakan. Nah, ini yang barangkali menjadi keliru kalau hanya sekedar memaknai Idul Fitri itu hanya sebatas secara zahiriyah, makna letterlock saja. Kan kadang kalau kita bicara bahasa Arab, kalau secara letterlock saja itu kadang-kadang suka salah makna. Sebagai contoh misalnya, ini mohon maaf kalau saya cerita waktu muda dulu. Dulu waktu saya masih sekolah di Aliyah, Madrasah Aliyah, saya kelas 3, ada adik kelas saya kelas 2 perempuan. Perempuan adik kelas saya ini ngajak kenalan sama saya. Kemudian saya tanya, namanya siapa, Dek? Dia bilang, nama saya Agama yang Suci. Maka dalam pikiran saya, agama yang suci dalam bahasa Arab itu adalah apa? Tohirudin. Benar kan? Tohir itu artinya suci, din itu agama. Maka saya bilang ke si perempuan tadi itu Tohirudin. Ternyata dia nangis. Kenapa? Masa nama perempuan Tohirudin? Katanya itu nama laki-laki. Ternyata namanya Dini Fitriani. Itulah makanya bahasa Arab itu tidak bisa kita ambil makna secara letterlock saja. Demikian pula dalam hal masalah makna Idul Fitri ini. Kalau Idul Fitri ini kita maknai hanya sebatas secara letterlock saja, secara makna zahiriah saja, maka kita hanya akan melihat bahwa Idul Fitri itu hanya sebatas kembalinya, bolehnya kita makan dan minum saja. Tapi coba kalau kita maknai Idul Fitri itu secara maknawiyah, secara batiniah, maka kita akan mendapatkan makna Idul Fitri itulah sebagai kembali kepada kesucian. Sekalipun suci itu dalam bahasa Arab bukan fitr, tapi fitrah. Tapi kembali kita maknai Idul Fitri itu secara batiniah. Kalau kita maknai Idul Fitri itu secara batiniah, maka Idul Fitri itu bisa kita maknai menjadi suci, bisa kita maknai kepulangan seseorang kepada fitrah asalnya yang suci sebagaimana ia baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Jamaah rahimakumullah, kelahiran kembali ini berarti seorang muslim selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini dia melaksanakan ibadah puasa, dia melaksanakan qiyamul lail, dia melaksanakan tilawah Al-Quran, dia melaksanakan infak sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bukankah ibadah-ibadah tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa menghapuskan dosa-dosanya? Jamaah rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwasanya ada dua ibadah kalau kita laksanakan dengan niat yang baik semata-mata karena Allah dan dilaksanakan secara benar secara syariat, maka ibadah itu mampu menghapuskan dosa-dosa hambanya. Apa itu? Yaitu ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan bahwa Inna Allah tabaraka wa ta'ala faradu alaikumus siyama Ramadan wa sanantu biha qiyamahu
faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memfardukan kepada kita orang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan dan mensunnahkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat malam ataupun salat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Maka faman shamahu, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, wa qamahu, dan dia melaksanakan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, yang didasari dengan keimanan dan semata-mata berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi, maka akan keluar dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti layaknya seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Kenapa demikian? Karena jamaah rahimakumullah, orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan yang didasari dengan keimanan dan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, dia akan diampuni dosa-dosanya dari dosa-dosanya yang sudah lalu. Maka jamaah rahimakumullah, itulah yang kita harapkan, bahwa dengan kita memasuki Idul Fitri, kita bisa kembali menjadi orang yang suci setelah kita tentunya melaksanakan ibadah puasa, setelah kita melakukan qiyam Ramadan, setelah kita melaksanakan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu, setelah kita tambah ibadah kita dengan tilawah Al-Quran, dengan infak sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita tentu berharap ibadah-ibadah tadi mampu mensucikan diri kita. Jamaah rahimakumullah, karena itu di akhir Ramadan atau pada saat kita sedang merayakan kemenangan kita di hari Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, maka paling tidak ada 3 sikap yang harus kita lakukan agar kita bisa betul-betul menghayati, meresapi apa Idul Fitri. Yang pertama, tentu ketika kita merayakan Idul Fitri, sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus raja, kita harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kita sudah melakukan berbagai macam amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, tentu kita harus melakukan evaluasi terhadap ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh. Apakah ibadah puasa kita itu sudah syarat dengan makna, ataukah ibadah puasa kita hanya sekedar kita memindahkan jam makan dan minum kita, tapi kita tidak bisa melepaskan lidah kita, tidak bisa melepaskan mata kita, tidak bisa melepaskan tangan kita, tidak bisa melepaskan kaki kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Na'udzubillah, subhanallah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disindir oleh baginda Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya sekedar lapar dan haus doang. Dan yang ketiga, ketika kita merayakan Idul Fitri, tentunya sikap yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tentu kita harus, selain tadi kita berharap untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian kita mengevaluasi ibadah saum kita. Dan yang ketiganya, tentu kita harus mempertahankan kesucian yang baru saja kita dapat melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita harus mempertahankan dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya takwa, sebagaimana bunyi dari akhir dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu sifatnya kontinu, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi untuk seterusnya, untuk sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Allah sabdakan, Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Bahwa kita harus mempertahankan ketakwaan kita itu sampai akhir hayat kita.
Inilah mudah-mudahan yang bisa kita dapatkan dari puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang baik, sehingga Allah ridho kepada kita dan akan memberikan balasan kepada kita, yaitu diampuni dari dosa-dosa, dan kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan akhir Ramadan ini, Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.